Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Beni dan teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 izin untuk memaparkan hasil kerja kami dengan judul Analisis Lingkungan Internal. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Ifrah Herian Yasmin, yang kedua Indriana Rukmawati, dan yang ketiga saya sendiri Nurmalia Juliandri. Next. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk topik pembahasan yang pertama yaitu perkembangan struktur organisasi. Boleh di next. Organisasi berarti kumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu komponen dalam lingkungan internal organisasi adalah struktur organisasi yang dapat didefinisikan sebagai sistem yang digunakan untuk menggambarkan hierarki dalam suatu organisasi. Misalnya mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsi, dan kedudukan atau jabatan dalam organisasi. Boleh di next. Seiring dengan berkembangnya kompleksitas dalam setiap organisasi, maka diiringi juga dengan adanya perkembangan dalam struktur organisasi. Hingga saat ini telah terdapat beberapa macam struktur organisasi yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap organisasi, yaitu yang pertama struktur organisasi fungsional. Struktur fungsional membuat departemen organisasi berdasarkan fungsi pekerjaan dan terdapat spesialisasi tinggi bagi karyawan. Boleh next. Selanjutnya, struktur divisi, yaitu organisasi terdiri dari beberapa struktur fungsional yang lebih kecil. Struktur divisi ini terdiri dari beberapa macam, yaitu struktur divisi berbasis produk, berbasis pasar, berbasis proses, dan struktur divisi geografi. Kemudian ada struktur matriks, yaitu semua karyawan memiliki hubungan pelaporan ganda. Biasanya ada jalur pelaporan fungsional serta jalur pelaporan berbasis produk. Struktur ini dapat memberikan fleksibilitas dan pengambilan keputusan yang seimbang. Lalu ada struktur melingkar, yaitu struktur yang masih bergantung pada hierarki. Dari perspektif ideologis, struktur ini mendorong komunikasi dan arus informasi bebas antar bagian organisasi. Next. Lalu ada struktur datar. Struktur ini yang paling terperinci karena karyawan dianggap dapat menjadi lebih produktif saat tekanan terkait hierarki itu rendah, sehingga pekerja dapat merasa bahwa manajernya lebih seperti anggota tim daripada atasannya. Lalu ada struktur jaringan. Struktur jaringan seringkali dibuat ketika satu organisasi bekerja dengan perusahaan lain untuk berbagi sumber daya. Setiap organisasi pasti berbeda, dan tidak ada struktur organisasi yang paling sempurna untuk digunakan. Namun, setiap organisasi dapat memilih dan mempertimbangkan struktur apa yang paling sesuai untuk digunakan dalam organisasi tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Next. Budaya organisasi sendiri adalah suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntunan mereka dalam berperilaku serta membedakan dengan kelompok lain. Artinya, budaya organisasi merupakan suatu normal dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok orang yang menganutnya. Budaya organisasi biasanya melibatkan seluruh pengalaman, filosofi, ekspektasi, dan seluruh nilai di dalamnya. Next. Budaya organisasi juga memiliki teori. Teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, yakni tindakan rutinitas dan percakapan serta makan yang diletakkan orang terhadap simbol tersebut. Dalam perusahaan, budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dan kekuasaannya. Adapun beberapa asumsi dasar mengenai teori budaya organisasi, antara lain yaitu yang pertama asumsi terhadap nilai organisasi.
Asumsi ini merupakan anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan persamaan yang sama mengenai realitas organisasi, sehingga pemahaman mereka mengenai nilai-nilai organisasi lebih baik. Yang kedua merupakan asumsi terhadap simbol budaya organisasi. Hal ini penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Saat orang bisa memahami simbol tersebut, maka orang bisa bertindak berdasarkan budaya organisasinya. Yang ketiga ada asumsi terhadap budaya yang bervariasi. Di sini setiap perusahaan pasti memiliki budaya organisasi yang bervariasi dan interpretasi tindakannya juga beragam. Karena setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Setiap individu dalam organisasi tersebut juga menafsirkan budaya organisasinya secara berbeda. Next. Budaya organisasi juga memiliki nilai dan norma budaya organisasi. Antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan, yang kedua, alat untuk mengorganisir, yang ketiga, untuk meningkatkan kekuatan organisasi, yang keempat, untuk mendorong kinerja anggota, dan yang terakhir, menentukan tujuan organisasi. Next. Budaya organisasi merupakan suatu kelompok akan berbeda dengan kelompok atau perusahaan lainnya. Adapun dua tipe budaya organisasi yang membuat nilai-nilai dan kebijakannya dibuat berbeda, yaitu yang pertama karena budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang kuat adalah jenis budaya organisasi yang mengacu pada kondisi di mana karyawan bisa menyesuaikan diri, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi. Setiap anggota akan merasa sangat menikmati pekerjaannya dan menganggap setiap pekerjaannya sebagai pengalaman baru dalam budaya organisasi yang kuat. Artinya mereka akan menerima peran dan tanggung jawabnya di sebuah organisasi atau perusahaan dengan sepenuh hati atau sukarela. Dan yang kedua, budaya organisasi yang lemah. Hal ini merupakan jenis budaya organisasi yang setiap anggotanya menerima peran dan tanggung jawabnya hanya karena rasa takut pada pimpinan. Mereka takut dengan segala macam kebijakan organisasi, sehingga mereka lebih menganggap organisasi sebagai platform untuk mencuri penghasilan. Tapi mereka juga tidak merasa terikat dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan di sini ada 3 hal tentang yang mengenai sumber daya perusahaan. Yang pertama ada research fund atau sumber daya perusahaan itu sendiri. Sumber daya perusahaan merupakan aset organisasi dan sebuah fondasi bangunan dasar organisasi. Contoh dari sumber daya perusahaan itu yang pertama ada aset berwujud. Contohnya gedung, pabrik, peralatan, keuangan, dan lokasi. Yang kedua ada aset tidak berwujud, contohnya seperti teknologi, budaya, dan reputasi perusahaan. Yang ketiga ada sumber daya manusia yang bisa dilihat dalam hal jumlah karyawan, keterampilan, dan motivasi. Yang kedua ada kapabilitas. Kapabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mengeksploitasi sumber dayanya yang terdiri dari proses bisnis dan rutinitas yang mengatur interaksi antara sumber daya untuk mengubah input menjadi output. Misalnya di sini kapabilitas itu adalah pada perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran. Kemampuan atau kapabilitasnya dapat didasarkan pada interaksi di antara spesialis pemasarannya, saluran distribusi, dan tenaga penjualan. Sebuah kapabilitas didasarkan secara fungsional dan menetap di fungsi tertentu. Yang ketiga ada kompetensi. Kompetensi adalah integrasi lintas fungsi dan koordinasi kapabilitas. Di sini contohnya adalah kompetensi dalam pengembangan produk baru di salah satu divisi perusahaan. Akibat dari mengintegrasikan kapabilitas dari manajemen sistem informasi, kapabilitas pemasaran, kapabilitas R&D, dan kapabilitas produksi dalam satu divisi. Kompetensi inti juga bisa disebut dengan sumber daya yang berharga atau tidak usang dengan penggunaan. Evaluasi sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi perusahaan dapat dilakukan dengan membandingkan beberapa ukuran di bawah ini. Di antaranya yaitu yang pertama
dengan membandingkan kinerja masa lalu perusahaan. Kedua, membandingkan dengan pesaing utama perusahaan. Dan yang ketiga, membandingkan industri secara keseluruhan. Nah, selama sumber daya, kemampuan, atau kompetensi itu secara signifikan berbeda dari kinerja masa lalu perusahaan, pesaing utamanya, atau rata-rata industri, maka sumber daya itu kemungkinan besar dapat menjadi faktor strategis dan harus dipertimbangkan dalam keputusan strategis. Kemudian terdapat usulan bahwa keunggulan kompetitif itu dapat ditentukan oleh sumber daya perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan itu dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, di sini Grant mengusulkan 5 langkah pendekatan berbasis sumber daya untuk analisis strategi, yakni 1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sumber daya perusahaan dalam hal kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, menggabungkan kekuatan perusahaan ke dalam kapabilitas dan kompetensi inti yang spesifik. Ketiga, menilai potensi keuntungan dari kemampuan dan kompetensi inti dalam hal potensinya untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan kemampuan untuk mengambil keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan. Yang keempat, memilih strategi yang paling mengeksploitasi kemampuan dan kompetensi perusahaan dan relatif terhadap peluang eksternal. Yang kelima, mengidentifikasi kesenjangan sumber daya dan menginvestasikan untuk meningkatkan kelemahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada pertanyaan dan kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.